إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Allah berulang kali di dalam Al-Quranul Karim memanggil orang-orang yang sudah beriman. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak mengindahkan panggilan Allah Jalla Jalaluh. Kita lebih mendengar bisikan nafsu kita. Allah perintahkan agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya ngomong doang bertakwa, tapi tatkala dilihat dari perbuatan, dari ucapan dan perkataan jauh dari nilai-nilai takwa. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Itu pesan Allah agar kita menjaga iman ini sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu perkara yang selalu menjadi penyebab kegundahan manusia, galau jiwanya. Masalah apa? Masalah rezeki. Kita tuh bingung, apalagi di masa pandemi, tatkala banyak orang-orang yang harus tutup usahanya, sebagian di PHK, sebagian tidak punya pekerjaan apa-apa. Kalau ditanya siapa pemberi rizki, maka dia akan menjawab Allah Jalla Jalaluh. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tapi prakteknya tatkala kita melihat di lapangan, sebagian masih mencari rizki di tempat-tempat pesugihan. Masih ada. Sebagian masih melakukan ritual-ritual perdukunan agar warung dia ramai, agar tempat usaha dia lancar. Katanya Allah pemberi rizki. Kenapa engkau pergi ke tempat-tempat seperti itu? Ahibati fillah, di muka bumi ini Allah telah menetapkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizki. Kita jangan bingung. Mau di PHK, mau usaha kita harus tutup. Rizki kita bukan di kantor tempat kita kerja. Rizki kita bukan di pasar tempat kita membuka usaha. Tapi di mana rizki kita? Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana rizki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jauh sebelum kita lahir di muka bumi ini. Tatkala kita berumur 120 hari. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yursilullahu ilaihi malak. Allah kirim malaikat kepada janin yang berumur 120 hari ini. Ngapain? Mencatat. Apa yang dicatat? Ajalnya. Waktu dia hidup di dunia berapa tahun? Itu dicatat. Makanya kadang-kala kita melihat anak mati lebih dulu daripada bapaknya. Kakeknya masih ada, cucunya sudah mati. Kalau kita pakai logika, yang mati duluan yang lebih tua. Tapi tidak. Ajal itu Allah yang menentukan. Dan sudah dicatat. Wa rizqahu, rizkinya dicatat. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang ngelamar kerja di sana, berulang kali ngelamar nggak diterima. Bukan di sana rizki dia. Ada orang yang berusaha untuk menjadi polisi. Dia mendaftar. Dia ikut ujian, ikut tes, nggak diterima. Pegawai negeri, berapa puluh ribu yang ikut tes dan berapa yang diterima. Udah dicatat rezeki. Tugas manusia hanya berusaha. Wa syaqiyun aw sa'id. Allah juga sudah tetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Berkaitan dengan rizki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Jibril menghembuskan di ruhku. Dia mengatakan, "An la tamut nafs." Enggak akan ada orang mati kecuali rizkinya sudah selesai. Antum lihat. Ada orang punya harta 5 miliar. Mati. Loh, bagaimana dengan 5 miliar? Bukan rizki dia. Selesai rizki dia. Kadangkala kita ini berpikir, rizki kita tuh uang yang kita tumpuk. Rumah yang kita miliki, kendaraan yang mewah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak manusia mengatakan, mali, mali, ini milikku. Itu milikku. Yang itu punya aku. Ini hartaku. Kata Nabi SAW, walaysa laka min malik. Engkau tahu mana hartamu? Ma akalta, yang engkau makan. Lalu jadi kotoran, tuh, itu milikku. Wa ma labista fa ablait, yang kau pakai sampai usang, itu hartamu. Wa ma tasaddaqta bihi fa abkait, yang engkau sedekahkan lalu engkau simpan, itu milikmu. Terus rumah, kendaraan, usaha, fatarikuhu linnas, dia tinggalkan buat manusia, bukan punya dia. Maka ingat, kita nggak bakalan mati sampai rizki kita sempurna buat kita. Wala yahmilannakum istibta'u rizq. Jangan sampai gara-gara rizkinya lambat datangnya, dia cari dengan cara yang haram. Kenapa kita melihat masih ada pencurian, masih ada perampokan, masih ada begal?
Masih ada yang melacurkan dirinya. Ada apa? Orang-orang itu kepingin keburu kaya. Dia merasa rizkinya kok lambat. Dia tempuh jalan yang haram. Kata Nabi SAW, fa inna ma indallah, yang di sisi Allah itu nggak bisa diraih kecuali dengan yang diridhain Allah Azza wa Jalla, dengan ketaatan kepada Allah. Yang merasa rizkinya sempit, istighfar. Bukan hanya berpikir saya kerja keras, saya sekolah tinggi. Berapa banyak yang lulus S2 nggak dapat pekerjaan. Tapi hidup, berjalan di muka bumi, dia bisa makan. Maka lihat, pintu-pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Istighfar. Perbanyak istighfar. Bukan berangkat ke dukun kepingin lancar tokonya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada kaumku, kalian istighfar. Kalian minta ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Ahibati fillah, bumi ini milik Allah. Kita juga milik Allah. Yang kasih rezeki itu Allah. Bukan bapak kita, bukan ibu kita. Minta ampun sama Allah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, Allah akan berikan kepada kalian air hujan yang melimpah, yang bermanfaat buat kalian. Allah akan tambahkan buat kalian anak-anak, harta benda. Allah akan alirkan sungai buat kalian. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Tapi kenapa kalian nggak minta sama Allah? Kita masih sibuk bekerja. Ya, bekerja. Tapi ketahuilah, banyak orang yang bekerja tapi rizkinya tetap sedikit. Dan ada orang yang kerjanya santai, rizkinya berlimpah ruah. Siapa yang bagi rizki? Allah Azza wa Jalla. Yang kafir Allah kasih rizki. Yang beriman Allah kasih rizki. Yang sholat di soft pertama Allah kasih rizki. Yang gak pernah sholat Allah kasih rizki. Karena pada hakikatnya dunia ini tidak lebih dari sayap nyamuk. Istighfar yang muslim, minta ampun sama Allah. Bertawakal sama Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Ketika keluar rumah, apa yang kau katakan? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan mengandalkan pekerjaanmu. Berapa banyak tadi yang kita sampaikan, orang di PHK, dia berharap anak kerja di tempat ini makmur, sampai mati anak akan bekerja. Di PHK dia. Berhenti bekerja. Lalu mengatakan, oh rizkiku terputus. Lah, yang kasih rizki bukan tempat kau kerja. Innallah war-razzaq dzul quwwatil matin. Serahkan sama Allah. Nabi SAW mengatakan, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Kita lihat burung yang mungkin ada di depan rumah kita, bikin sarang dia. Burung emprit yang kita lihat, siapa yang kasih rezeki sama dia? Dia nggak punya kulkas di rumahnya. Dia tidak punya tabungan untuk hari esok. Allah kasih rezeki. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi keluar dari sarangnya lapar dia. Sore hari sudah kenyang. Masa kita kalah sama burung?